Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah lulus kuliah. Alhamdulillah. Terima kasih atas doanya. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Semoga Allah selalu menyayangi Anda, ayah ibu Anda, keluarga Anda lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada saya. Bulan ini insya Allah saya balik ke kampung saya. Harus. Itu Quran surah ke-9 ayat 122. Orang yang belajar sudah sukses, paham, balik ke kampung. Bangun, praktekkan, ajarkan orang di kampung supaya mereka mengerti. Minimal pada bidang yang telah Anda pelajari, mungkin di sana ada orang yang sepassion dengan Anda. Ya, Allah menyampaikan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din." Syahidnya, "Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak semua orang beriman mesti berjihad di medan perang semua. Sebagian mesti belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar yang serius, benar-benar. Kalau ada yang dikirim oleh bangsa keluar, belajar, ada beasiswa ini, itu, LPDP, macam-macam. Ayo belajar yang serius. Jangan buang-buang uang. Ya, jangan buang-buang waktu, tenaga. Karena itu amanah. Kita udah nyumbang, sudah macam-macam ngasih beasiswa, Anda santai-santai di sana. Yang kuliah di mana-mana tuh yang kasih beasiswa itu amanah. Ya balik sini, bangun lagi bangsa, belajar agama di Madinah, Ummul Qura, Al-Azhar, balik. Ajarkan masyarakat. Ya, balik amalkan ilmunya supaya engkau pulang kata Allah, bangun negerimu. Bangun bangsamu. Saya kalau keluar saya bertemu dengan teman-teman tuh. Sepatriat, ya, para perantau macam-macam semua, kita ketemu lagi, sampaikan. Ya, kita pulang bangun bangsa kita. Ya, saya cinta bangsa ini, saya cinta negara saya. Ya, saya cinta sekali saya. Siapa yang bicara enggak bagus tentang bangsa saya langsung tindak seketika. Saya sampaikan, enggak benar kamu. Ya, supaya kita betul-betul menghormati apa yang telah dibangun oleh orang tua kita. Ini kan saham ulama banyak di sini, di Indonesia ini. Kita cintai dan niatkan cinta kita sebagai ibadah kepada Allah. Itu poinnya, itu bedanya. Ya. Jangan cuman di lisan. Pancasila, ganti salam dengan ini, dengan itu. Capek. Buktikannya lewat tindakan. Ya. Assalamualaikum, enggak bisa diamandemen, enggak bisa dirubah. Udah, tapi cinta itu dibuktikan dengan membangun dengan cara yang baik. Sesuai passion kita. Saya Ustadz, cara membangun bangsa saya dengan cara membimbing masyarakat jadi baik. Sehingga kalau nanti ada tentara baik, polisi baik, politisi baik, ya dosen yang baik. Jadi jelas, sesuai tempatnya. Kerbau makannya rumput, manusia nasi. Ini kan karena nggak baik, kerbau rumput, manusia makan aspal, ya makan atap, makan bangunan, makan ini, ya KPK penuh gitu. Terus jadi kebanggaan lagi. Doakan supaya saya bisa kembali bertemu Ustadz lagi, insyaallah. InsyaAllah, doakan saya supaya Allah ikhlaskan. Pertanyaan, Ustaz, saya mendapat tawaran untuk mengajar di yayasan, paman saya sekaligus menghafal Al-Quran. Di sisi lain, ibu saya di kampung menginginkan saya pulang untuk menemani beliau karena dalam rumah tidak ada laki-laki. Ayah sudah meninggal, saya ingin mendahulukan berbakti pada ibu. Bagaimana menurut Ustaz? Bagus, dahulukan ibu. Ya, jangankan masalah paman, jangankan masalah Al-Quran, masalah jihad. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Ya, dikisahkan ada seorang lelaki berangkat ke medan perang untuk berjihad fi sabilillah. Hadisnya sahih. Ketika sudah di peperangan di medan, maksudnya dia bergabung ke situ, temannya tiba-tiba tahu kisahnya, datang kepada Nabi diadukan, "Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, si fulan berangkat ke medan perang, ibunya menangis." Rupanya ibunya belum ridha dia berangkat, ada yang belum tuntas. Apa yang terjadi? Jihad fisabilillah ke medan perang itu tinggi nilainya surga kalau benar niatnya lurus. Tapi ternyata ditarik oleh Nabi, dipanggil. "Hai fulan, ada kisah begini benar?" "Benar ya Rasulullah." "Kamu ini," kata Nabi, "pulang ke rumah, bikin ibumu tertawa seperti engkau membuatnya menangis." Anda bayangkan, selevel jihad fisabilillah itu dikalahkan. Ya, dikalahkan oleh jihad untuk berbakti kepada seorang ibu. Kenapa? Dijawab oleh sahabat yang termasuk paling jenius di antara sahabat-sahabat yang masih muda, yaitu Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajah. Ya, Ali bin Abi Thalib menafsirkan kalimat Nabi ketika memuji seorang ibu dengan 3 kalimat. Datang seorang sahabat, ja'a sahabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man abar. Datang seorang sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, kepada siapa kalau saya mesti berbuat baik?" Faqala, kata Nabi, dia berkata, "Ummak," ibumu. Ya, thumma man, lalu siapa lagi? Qala ummak, ibumu. Thumma man, pada siapa lagi? Ummak, ibumu, sampai 3 kali. Thumma man, siapa lagi? Thumma abak. Ya, keempat, bapakmu. Disebutkan berapa di situ? Ibu 3 kali. Bapak sekali. Ya, berapa Bu? Ibu berapa kali? 3 kali. Bapak berapa? Sekali. Nah, cuma bagaimana memahami hadis ini? Jangan salah paham. Tidak bisa dengan terjemah aja langsung disimpulkan.
Seorang anak di sekolah madrasah belajar hadis ini. Pulang ke rumah bapaknya tahu, ditanya, apa yang kamu pelajari? Hadis berbuat baik, Pak. Sebutkan hadisnya. Qala ummu, ibumu. Kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu. Ibu berapa kali disebutkan? 3 kali, Pak. Ya, bapak berapa? Sekali. Ya, berarti ibu harus berapa? 3. Bapak berapa? 1. Baik. Ibumu berapa? Ya. Kasih tahu ibu di dapur ini. Berangkatlah anak itu ke dapur dengan misi menyampaikan ibu mesti 3, ayah 1. Wah. Begitu ibu sedang dilihat, dia sedang mengiris wortel, ya kan? Lalu apa yang terjadi? Nanti kita lanjutkan kisahnya di lain waktu. Ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, cara memahaminya karena ibu pernah berjihad untuk anak 3 kali yang tidak pernah dilakukan oleh bapak. 3 ini yang menjadikan jihad ibu istimewa, sampai mengalahkan jihad anak yang baru sekali ke medan perang. Jadi bayangkan jihadnya 3 kali, apa saja itu? Fi dhulumatin thalas, 3-3-nya gelap, sulit. 1 saat mengandung, 2 melahirkan, 3 menyusui, memberikan ASI. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang lelaki, semuanya perempuan. Ya, jadi 1 mengandung, nggak ada laki-laki bisa mengandung. Makanya kalau udah laki-laki, laki-laki aja, nggak usah maksa gitu. Yang hidupnya jadi aneh-aneh, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, terus dua-duanya berhubungan lagi, kan aneh, ribet amat gitu. Ya, mau lu suka saya, lu cinta kamu gitu, terserahlah pokoknya. Tapi kalau laki-laki ya laki-laki, perempuannya perempuan. Terus kita doakan tuh, kita doakan jadi baik-baik. Itu nggak usah dicela, doakan yang baik-baik, sampaikan. Ya, saya nggak nyebut nama loh, dia saya nyebut nama. Ya, cuma kita berdoa gitu kan, siapa saja. Kemudian yang kedua melahirkan. Yang ketiga menyusui, memberikan ASI. Karena 3 ini istimewa, maka ibu berjihad. Makanya Bu, kalau ada 3 ini dilalui, itu jihad tinggi Bu. Kalau wafat syahid. Perempuan yang sedang mengandung kemudian meninggal syahid. Syahid. Kalau mengandungnya diniatkan karena Allah. Makanya kalau seorang ibu mengandung karena Allah, mohon izin saya buka, kalau ibu mengandung karena Allah, diniatkan ibadah maksudnya, maka ibu akan menjaga kandungan dengan baik. Makanya dalam Al-Quran ada ayat-ayat bimbingan bagi perempuan yang tengah mengandung. Ada doa, Quran surah ke-7 ayat 189. Ada nazar kebaikan, Quran surah ke-3 ayat 35. Itu yang dilakukan Hannah ketika mengandung Maryam. Ya, cek kandungan untuk mencari makanan sehat, dicek Quran surah 5 ayat 22, bagaimana status janinnya. USG ada Bu, silahkan dicek. Ada isyaratnya di Quran. Lihat pergerakan janinnya, ini akan begini. Buktikan, silahkan kalau ingin tahu kekuasaan Allah, cek USG. Setelah itu, responnya bagaimana? Isi dengan makanan yang sehat. Sehat menurut Quran, bukan hanya sehat dari gizinya, sehat itu halal dan thayyib. Kasih tahu suami, bisikan, Pak, aku dan bayi yang aku kandung, insya Allah akan tahan dalam lapar, tapi kami gak akan tahan ketika masuk ke dalam neraka. Cari yang halal ya Pak ya, cari yang halal. Tapi susah mah, gak apa-apa Pak, sekarang yang haram pun susah. Cari yang halal. Lebih baik kita hidup dalam keadaan yang halal, mendapat berkah, daripada diwafatkan ketika menyentuh yang haram. Bisikan, kirimkan WA. Aku mencintaimu Pak, dalam suka dan duka. Masuk WA di muka, Masya Allah, berangkat. Senyum aja, terus ibu dapat balasan, Masya Allah, tumben. Ya, itu ya, cari, balik. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, dalam konteks jihad saja ke medan perang disuruh balik untuk berbakti kepada ibu. Maka yang ini pulang dulu ke ibu. Nanti senangkan hati ibu dulu. Mama terima kasih Wah, kemarin sudah berjuang, aku sudah lulus sekarang. Doa mama. Ya, mama mau apa? Yuk aku khidmat gini. Ya Mah, terus sambil melihat baca Quran, sambil menghafal, sambil ini, ya. Mama mohon maaf selama ini aku belum bisa memberikan yang terbaik, tapi mudah-mudahan kalau bukan dunia, aku akan berikan mahkota di akhirat. Mama mau? Enggak mau dipeluk. Kalau gitu mah ada peluang di paman untuk ngajar Al-Quran. Ya, kalau perlu nanti aku mengajar di sana, aku kirimkan informasi pada mama. Setiap ada yang berhasil, aku ajarkan. Wah, tahsinnya aku sampaikan dekat mama aku undang ke sana. Mau enggak? Bicara yang baik-baik. Kalau sudah bicara baik, orang tua menyentuh, tahu, jangan putus asa, 1, 2 kali, dekati dulu. Orang tua tuh nggak minta apa-apa Pak, nggak minta dunia, nggak minta macam-macam. Asal kita bahagia diikutin. Tuh. Insya Allah, namanya ibu, bahagiakanlah, pun masih ada. Ya, orang tua kita kalau sedang nggak ada, nanti akan terasa sendiri. Bagaimana dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh?
Bagaimana dengan amalan-amalan yang dikerjakan tetapi disandarkan pada hadis atau riwayat yang keliru? Cari dulu, ada riwayat yang benar atau tidak. Kalau ada yang benar, jangan pakai yang keliru. Yang benarnya yang dipakai. Ya, contoh misalnya puasa di bulan Rajab, ada riwayat yang benar. Apa riwayatnya? Tadi puasa di bulan Hurum. Nabi menganjurkan puasa, itu riwayat yang benar. Yang palsu jangan dipakai, yang benar pakai. Bukan amalannya dihilangkan. Ya, ini kasih contoh. Riwayat yang mengatakan doa tidak tertolak di malam pertama Rajab, palsu. Riwayatnya palsu, lemah, tapi berdoanya tidak dilarang. Jadi kalau Anda ingin berdoa di malam pertama Rajab, silahkan, cuma udah lewat, udah 12 sekarang. Kalau sudah lewat artinya nggak bisa kembali, ya manfaatkan malam ini berdoa, malam 13. Nah, masih hidup besok berdoa lagi malam 14. Ya, sambil sebelum berdoa salat tahajud dulu. Habis itu istighfar. Enak kalau udah istighfar berdoa, cepat terkabul insyaallah. Cepat terkabul. Nah, jadi yang tadi riwayatnya palsu, tapi bukan berarti tidak boleh berdoa. Doa-doa yang katanya doa, kata siapa nyanya? Ya. Katanya cuma lagu, katanya, kata siapa? Kata siapa? Ya. Doa yang sering dibacakan oleh Ali bin Abi Thalib di bulan Rajab. Ya. Doa yang mana? Sampaikan dulu. Ada doa yang baik, tapi hadisnya bermasalah. Misal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ada yang meneliti hadisnya hadis mungkar. Apa itu hadis mungkar? Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang bermasalah, sering berbuat maksiat, sehingga kata-katanya itu sering kali ditinggalkan, diingkari. Kenapa? Takut nanti orang menduga dan berbuat fitnah. Ini hadis pantas orang Islam begini, hadisnya diriwayatkan oleh orang berbuat maksiat, ditinggalkan. Ya, tapi belum tentu isinya salah. Nah, terkait dengan fadilah, kalau kalimatnya benar, ya kita boleh bacakan, tapi jangan dipahami sebagai hadis, gitu aja. Nih gini nih, cara memahaminya. Boleh nggak saya berdoa begini? Ya Allah, mohon anugerahkan keberkahan kepadaku di bulan Rajab ini. Anugerahkan kemuliaan kepadaku ya Allah, dan berkahi kalau aku sampai di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Dan mohon ya Allah, aku sudah rindu dengan Ramadan. Berikan kesempatan aku untuk sampai ke bulan Ramadan. Boleh nggak? Itu bahasa Arabnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Begitu Ferguson. Itu bahasa Arabnya. Jadi kalau kita mau baca begitu ya boleh-boleh aja, karena di sana orang Arab yang ono Arab doanya pakai bahasa Arab, karena nggak bisa bahasa Indonesia. Yang salah itu ketika disebut ini hadis, itu salahnya. Paham? Ya, banyak salah paham. Seperti kalimat kata-kata bagus, kata mutiara itu dikira sebagai hadis, padahal kata mutiara kata-katanya benar, cuma ketika disebut hadis jadi salah. Pernah dengar ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kata-kata mutiara, mahfudzat namanya. Kata-kata bermakna karena benar isinya, tapi bukan hadis. Hadis palsu. Palsu. Ya, saya itu ada koleksi 1235 referensi di hadis. Itu saya cari sampai ke hadis palsu. Maudhu'at macam-macam saya cari. Itu saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Ternyata ada di satu kitab aja, kitab cerita, kisah. Al-Hikmah fi Tibbi wa Rahmah karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti pun tidak salah karena menuliskan di kitab cerita. Disampaikan kisah resep sehat dari seorang dokter asal Sudan. Resepnya bagaimana? Kalau Anda ingin sehat tanpa pantangan, saat merasa lapar, makan. Sebelum kenyang, angkat tangan dari makanan supaya tidak berlebihan. Maka dibuat kata-kata mutiara, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu resep yang bagus. Tapi bukan berarti harus hadis. Jelas? Ya. An-nadhafatu minal iman, hadis palsu. Ya, tapi bukan berarti salah, kebersihan bagian dari iman. Memang bersih itu bagian dari iman, karena iman mengajak pada kebersihan, tapi bukan berarti hadis. Dan jangan dipermainkan juga. An-nadhafatu minal iman, pakai sepatu menjaga kuman misalnya, kan tidak. Terjemahkan dengan benar dan pahami dengan baik. Pak Ustadz Adi Hidayat yang dimuliakan Allah, semoga Allah memberikan kemuliaan pada Anda lebih dari apa yang diberikan pada saya. Saya ingin bertanya, saya jawab. Saya pelaku maksiat, alhamdulillah ngaku. Sama, saya juga pelaku maksiat. Anda, saya, kita pelaku maksiat. Cuma kita punya kesempatan tobat. Ya, pelaku maksiat yang bertobat itu manusia.
Yang tidak pernah maksiat itu malaikat. Jadi kalau Anda tidak pernah maksiat, patut diduga Anda malaikat yang sedang menyamar. Buka topengnya. Ya. Kalau Anda pelaku maksiat gak mau tobat, berarti setan yang sempurna. Jadi kalau pernah berlaku maksiat, gak ada yang kita yang sempurna. Tapi hamba terbaik adalah orang maksiat yang ingin bertobat. Karena itu saya sering katakan, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Tiba-tiba saya takut dengan akhirat. Bagus, artinya ada hidayah Allah di situ. Jadi kalau Anda sedang berbuat maksiat terus ada ketakutan yang besar, itu dua pertanda. Tanda pertama, Allah sedang mencintai Anda, maka ambil cintanya. Yang kedua, Allah sedang melipat gandakan pahala Anda untuk mengentaskan keburukan dan kesulitan hidup yang mungkin dialami di satu masa. Ingat gini, kalau sedang ada pikiran berbuat maksiat, terus tiba-tiba takut, ingin tinggalkan. Demi Allah saya katakan, cepat tinggalkan karena Allah. Karena Allah. Pertama, Anda akan mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, amal itu akan berpeluang menghilangkan kesulitan yang Anda mungkin dapatkan di masa depan, bukan saat ini. Itu rumus. Pernah dengar hadis ini sangat populer, viral, sangat viral. Ya, pernah dengar ada seorang yang tiga orang yang berjalan, kemudian ada hujan deras, terus berlindung di sebuah gua. Tiba-tiba guanya tertutup oleh batu besar, di Al-Bukhari, panjang sekali, masuk kan? Terus mereka mendorong, karena dulu belum ada fitness, belum ada macam-macam, ya tenaga gitu-gitu aja, ya didorong, nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Maka bagaimana cara membebaskan dirinya? Maka rumus Nabi dengan bimbingan Allah di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35 dipakai. Tawassul namanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan pakailah takwa itu untuk bertawassul kepada Allah. Pakai. Jadi cara bertawassul dengan yang terbaik itu takwa. Amal soleh. Apa di antara amal soleh itu? Bukan cuma yang mengerjakan yang baik, meninggalkan yang mungkar itu amal soleh. Makanya ada kalimat al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Amar bil ma'ruf itu gampang, nahyu 'anil munkar itu yang susah. Susah. Karena berhadapan langsung dengan pelaku maksiat itu yang susah. Amar bil ma'ruf gampang, ngajak ke masjid, adzan, amar bil ma'ruf. Nahyi 'anil munkar susah. Ceramain orang yang suka mabuk, ya, datang ke tempat-tempat maksiat, ajak taubat tuh nggak mudah. Makanya yang di FPI yang mana itu nggak mudah karena spesialisasinya nahyi munkar. Nahyi munkar, amar ma'ruf gampang. Gampang amar ma'ruf itu, tapi dua-duanya perbuatan baik. Siapa di antara mereka amalannya? Yang dua itu amar ma'ruf, yang satu nahyi munkar. Ya, yang nahi mungkar, dia pelaku riba. Rentenir lagi. Harta dari ribanya cukup banyak. Sampai mengutangi saudaranya. Saudara yang diutangi ini punya anak gadis. Cantiknya luar biasa. Di Kembang Desa saat itu. Banyak orang mau, banyak ditolak. Qadarullah tiba-tiba utang bapaknya itu sudah menumpuk. Dibayar susah. Diancam. Tahu peluang, ketika tahu diancam, anaknya datang kepada pamannya ini. Dia katakan, paman tolong maafkan bapak, maafkan. Kesempatan, karena naksir memang sama keponakannya ini. Ditolak terus. Aku maafkan dia, ya, dengan satu syarat. Kalau enggak, aku terus simpit dia. Aku masukkan dia ke penjara, macam-macam lah gitu. Anak namanya anak pada bapak sayang. Apa saja yang penting bapak dibebaskan. Malam ini kamu datang dengan saya, kamu gauli, saya gauli kamu. Di malam ini kamu tidur dengan saya hapuskan semua utang bapak kamu. Anak itu diam. Hidup dengan ancaman, takut dia, tapi juga pikiran tidak panjang pada saat itu. Dia iakan pada saat itu dengan perasaan yang hancur. Malam harinya saat akan digauli, tiba-tiba anak itu berkata, paman, dengan suara yang sangat tulus, bersih, mengalir dari hatinya. Dia orang yang jarang menggunakan nama Allah untuk hal-hal tertentu kecuali yang sulit saja, maka nama itu akan menggetarkan jiwa siapapun ketika diperdengarkan. Seperti Nabi mengatakan sebuah kalimat, siapa yang menolongmu saat ini? Ketika pedang itu disampaikan, Muhammad, siapa yang menolong kamu? Allah. Hanya satu lafaz, Allah, jatuh pedang bergetar. Maka anak itu berkata, paman ittaqillah. Paman bertakwalah kepada Allah. Begitu diucapkan, boom, kayak tersambar petir. Ada sebuah getaran pada jiwa. Lalu dia berkata, dengan takutnya aku mendengar kalimat itu, ya Allah, takut kepadamu, aku tinggalkan gadis itu. Padahal seketika aku bisa menggaulinya. Karena mau aku tinggalkan. Ditinggalkan dia, bertobat orang ini, dan dimaafkan hutang saudaranya itu, dibebaskan. Dan dia bebas dari riba. Dia katakan, kalau ini memang menjadikan engkau ridha dengan amalan ya Allah, maka aku mohon kepadamu, bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Begitu didorong, menggelinding batunya. Maka ketika ada getaran seperti ini, takut, ada perasaan takut, kemudian Anda ingin bertobat dan sebagainya, cepat ambil.
Maka ketika Anda bertobat, seketika Anda dapatkan cinta Allah, dan boleh jadi satu masa Anda berada dalam kesulitan, gunakanlah ini untuk bermohon kepada Allah membebaskan kesulitan yang Anda sedang alami. Saya kadang suka praktekkan. Anak saya dihukumi sakit oleh dokter, sulit begini-begini. Ya, bismillah. Ya Allah, demi amal yang pernah aku kerjakan, kalau Engkau ridha, mohon sembuhkan anakku. Ya Allah, begini. Dikabulkan, Pak. Kabulkan. Saya ajarkan salah satu amalan kepada para penghafal Quran. Sekarang ada teman-teman di gua yang sedang menghafal dengan kita di karantina di Sukabumi. Satu orang matanya nggak bisa lihat, salah satu. Cuma dia sengaja nggak bilang, takut nggak lulus tes. Ya, berangkat dia. Yang tahu cuma beliau dengan istrinya. Satu kali saya datang ke situ, saya ajarkan cara menghafal dan keutamaan Al-Quran. Jangan lupa berdoa. Sebelum menghafal berdoa, minta dikuatkan hafalan. Setelah selesai berdoa juga. Dan kalau ada hajat yang lain silahkan. Mumpung antum sedang spesial, Allah langsung dengar. Saya sebutkan hadis-hadis Nabi-nya. Lu praktekkan. Lihat apa yang terjadi? Saya dapat kabar 2-3 hari lalu. Masya Allah. Begitu dia menghafal 2 hari, 3 hari, 14 hari, 15 hari, tiba-tiba ada perubahan dalam mata yang sebelah kiri yang gak bisa lihat. Kayak remang-remang terlihat. Tadinya kalau lewat sini ketabrak aja dengan baunya. Satu kali dia masuk kamar mandi masih pakai handuk, begitu masuk tiba-tiba ada cahaya, kelihatan semua di kamar mandi. Dia keluar kelihatan semua, langsung sujud, syukur pada Allah. Sekarang melihat dua-duanya sempurna. Nah, dipakai. Ya mungkin caranya bisa dengan amar ma'ruf, caranya tobat dari maksiat. Cara bertobat dari maksiat tidak ada lain kecuali bertobat. Tobat itu dibagi 2 kalau hubungan dengan Allah, yang bertobat yang benar. Bangun malam, tahajud, mengakui kesalahan, menyesali itu, berjanji untuk meninggalkannya, kemudian wa aslah, memperbaiki diri. Karena itu di Quran selalu taba wa aslah, Allah. Tobat perbaiki. Ciri orang diterima tobatnya, dia meninggalkan perbuatan buruk yang sebelumnya. Kalau sudah seperti itu diterima tobatnya. Kalau ada hubungan dengan makhluk, selesaikan. Ya, misal utang, selesaikan. Ya, tobat bisa mengampuni dosa, tapi belum tentu melunasi utang. Jadi bukan berarti tobat utang lunas, tidak. Ya, tetap harus diselesaikan. Terus kalau ada hal-hal yang komunikasi yang tidak bagus, selesaikan dulu. Ya, termasuk yang dengan saya juga sama. Kalau ada persoalan dengan saya, kita selesaikan. Daripada pulang di akhirat lebih berat lagi. Ya, selesaikan aja, datang aja. Kalau bicara di belakang saya, nggak akan nyampe ke sayanya, saya malah nggak tahu. Terus Anda sebarkan. Saat saya memaafkan Anda, tiba-tiba sudah menyebar. Saat Anda dengan saya selesai, bagaimana Anda bisa menghentikan penyebarannya? Itu ruginya membicarakan keburukan pada orang. Saat Anda dengan orang itu selesai, kemudian bagaimana meralat yang sudah menyebar pada orang lain? Pernah ada salah satu lah, saya nggak sebutkan. Salah satu ustadz lah menuduh saya dengan suatu tertentu. Tiba-tiba datang kepada saya. Bagusnya datanglah setelah itu. Saya publikasikan, ajakan saya, dia datang. Saya sampaikan pertanyaan saya tunjuk sampai diam. Antum bicara pada saya dengan A, tuduhan A. Sekarang itu menyebar di kalangan orang. Dan orang menuduh saya dengan A, karena belajar pada antum. Kalau tuduhan itu tidak terbukti, maka siapa yang bertanggung jawab dengan kalimat itu? Siapa yang dosa? Maka beliau hanya menunduk. Daripada kita berselisih, kita ribut-ribut seperti ini, padahal yang kita pun tidak tahu apa yang diperbincangkan, lebih baik kita dudukan saja. Antum apa masalahnya? Dudukan, sampaikan pada saya. Kalau antum benar, saya tidak malu untuk mengakui, saya rawat, saya sampaikan pada jemaah. Tapi kalau saya benar, saya tak paksa antum untuk mengikuti saya. Kita hormati, sampaikan pada orang, ini ada perbedaan begini, tapi jangan bermusuhan, kan enak. Kita duduk berdua aja dipoto, disampaikan orang enak menikmatinya. Apalagi menyampaikan pada orang. Ayo, yang ditahdir-tahdir saya bilang, ustadz-ustadznya kumpul, masalahnya apa? Yang ditahdir-tahdirnya kumpul juga, duduk bareng-bareng. Terus sampaikan, kan muridnya enak semua. Daripada ini klaim begini, klaim begitu. Kadang-kadang juga ketemu langsung pisah. Anak kebayang nggak ngaji, pulang dari pengajian, suami istri jadi ribut. Ada yang pisah, ada yang pisah. Ada yang mau nikah nggak jadi. Ada yang suami ngaji si A, istri ngaji si B, jadi ribut. Ada ngaji apaan sih? Orang jahiliyah dulu berpisah disatukan, sekarang bebas jahiliyah kok bisa berpisah? Berarti ada yang salah di situ. Ada yang nggak tepat di situ. Kata Quran, kalau ada yang jawab salam dijawab. Kata hadis itu sempurna jawabannya. Siapa yang ucapkan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. An-Nisa 86, wa idza hayyitu bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Jawab dengan sempurna, perintah. Terus Anda tiba-tiba assalamualaikum, beda manhaj. Kenapa begitu gitu? Kenapa begitu? Ya, jadi perbaiki. Kalau kalimat saya salah silakan sampaikan. Anda apa yang beda? Anda tunjukkan.
Kita beda pendapat Ustaz, ya sudah, ngapain mesti ribut? Ustaz ini menghalalkan musik, ini. Kita duduk dulu. Anda bawa referensinya, terus kita dudukin. Terus kita gali pendapat ulamanya. Terus Ustaz tadi pilih yang mana ini? Terus kita jujur. Mungkin kita pilih ini, tapi dibuka referensinya supaya orang tahu. Jangan cuman apa yang Anda inginkan itu yang Anda buka, yang lain Anda tutupi, kan jadi salah di situ. Ya, saya tidak menyukai musik. Saya senang Quran, gak mungkin Quran bersatu dengan musik. Gitu. Tapi saya pelajari, saya lihat semuanya, saya buka referensinya. Yang membolehkan di pendapatnya, yang tidak begini, yang tengah-tengah begini. Terserah Anda mau yang mana silahkan. Itu kan lebih baik gitu. Itu masalah musik, yang lain begini, yang tahlilan begini, yang maulidan begini. Tadi pilihan Anda masing-masing. Kan gak bisa kita paksakan orang. Nabi aja disuruh mengingatkan, masa saya paksa? Fair kan kalau begitu? Terus tiba-tiba Anda mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, kenapa harus begitu? Ya, yang paling bahaya itu Anda nggak tahu hadisnya, nggak tahu hukumnya, nggak tahu macam-macam, terus Anda menilai saya yang belajar. Kan jadi repot di sini, jadi terbalik gitu suasananya. Nah, cuma di sini kita mesti berbaik sangka juga. Jadi jangan sampai perbuatan buruk dibalas dengan yang buruk juga, tidak. Kita doakan, jawab dengan yang baik, dan jangan berselisih. Jangan berselisih. Dan saya tidak menganjurkan dan mencela siapapun. Jangan menyimpulkan, apalagi berprasangka buruk. Oh maksudnya si itu ya, maksudnya bukan, nggak maksud kemana-mana saya. Jelas ya? Assalamualaikum Ustaz, saya sering mendengar ketika sedang sholat berjamaah ada makmum yang membaca ulang surat Al-Fatihah setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Apa hal tersebut dianjurkan Ustaz? Mungkin bukan mengulang, karena membaca Al-Fatihah itu dalam Syafi'iyah bagian dari rukun. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang kalau enggak baca Al-Fatihah. Makanya dalam sholat berjamaah imam diminta memberikan jeda kepada makmum untuk bisa membaca Al-Fatihah paling minimal 3 ayat. Batasan 3 ayat ini ditetapkan oleh para ulama karena jumlah ayat paling sedikit dalam Al-Quran itu 3 ayat di Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Makanya seorang imam walaupun membaca ayat, kalaupun cuma 1 ayat dan panjangnya serupa sama dengan 3 ayat di Al-Kautsar ini, maka dinilai sah, cukup. Ya, misal membaca Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai ujungnya walaupun cuma seayat itu sah hukumnya. Ya benar gitu, karena senilai dengan apa yang tadi dianggap sah. Karena itu Al-Fatihah, kalaupun kita mau mengejar untuk membacanya misalnya, dan kita ingin bacakan itu dalam salat, maka imam memberikan jeda. Bisa 2 caranya. 1, memberikan jeda setiap bacaan ayatnya. Misal Bismillahirrahmanirrahim, nanti sebentar, makmum mengikuti. Artinya ada jeda sedikit, walaupun mungkin 1 detik atau 2 detik. Ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Jelas? Baik, ada imam yang bacanya hadar. Hadar itu bacaan cepat dengan kondisi tertentu. Dia ada hadar, ya ada mutawasit, ada tiwal. Hadar itu bacaan cepat tapi tajwidnya terpenuhi semua. Jadi kan 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. 2 termasuk mad alif disukun. Yang mutawasit jadi 4 harakat 2 detik. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian tiwal itu 3 detik, 6 harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Misal 6. Tapi setiap jedanya diberikan jeda 1-2 detik supaya makmum bisa mengikuti itu sampai waladhdallin. Jelas? Nah, ada imam yang baca hadar kadang menyatukan, ya ayat 1, kedua, ketiga, keempat bacanya wisal, nyambung. Ya, misal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Sampai waladhdallin. Maka setelah waladhdallin dia berikan jeda. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jeda dulu sebentar. Ya, 3 detik, 4 detik, mau membaca. Ketika diduga sudah sampai Ar-Rahman-Rahim 3 ayat, baru masuk surah Yasin.
Bikin makmum dulu ya, merasakan kenikmatan sholat. Allahu Akbar. Tarawih itu ya. Maka boleh jadi husnudzan dia mungkin sedang baca Al-Fatihah pada saat itu karena tak sempat mengikuti bacaan imam yang membacakan ayat per ayat. Jelas ya? Allah Ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, betulkah apabila ada seorang maunya sholat hanya diimami oleh aliran tertentu dan di masjid aliran tertentu karena menganggap masjid yang lain dianggap imamnya tidak baik, tidak sealiran dan katanya tidak berbaiat punya keimaman. Masya Allah, siapa imamnya ini? Satu itu. Kedua, siapa yang mengangkat dia jadi imam? Yang kedua itu. Yang ketiga, sejak kapan dia jadi imam? Itu poinnya. Tolong jawab dulu pertanyaan saya itu. Kalau sudah terjawab, baru kita bisa ketahui aliran asal-usulnya. Nabi itu nggak aneh-aneh kok. Ya, masjid sesuai ketentuan, syaratnya ada, tempatnya ada. Bahkan kalaupun tak ada bangunan atap dan sebagainya, tempatnya suci. Ju'ilatul ardili wali ummati masjidan tahura. Kalau Anda nggak menemukan tempat-tempat yang berlindung, tempat-tempat yang tersekat, maka bumi itu sepanjang terbebas dari najis-najis jadi suci, bisa digunakan untuk sholat. Jelas ya? Tuh, jadi masjid itu terbuka gitu. Nah, kalau sekarang kita menemukan tempat seperti ini bagus, indah, Masya Allah, maka itu bagian dari masjid, sah, suci, kita bisa anggap baik, nggak ada masalah. Ini kemungkinan besar ada aliran-aliran tertentu dengan pemahaman tertentu. Ya, yang boleh jadi pemahamannya tidak berdasarkan pemahaman yang dipahami oleh mayoritas umat Islam pada umumnya. Maka Nabi sudah jauh-jauh hari mengingatkan fenomena seperti ini. Kalau Anda mendapati aliran seperti ini, maka berpeganglah dengan Al-Quran dan Sunnah dan Al-Jamaah. Al-Jamaah, lihat mayoritasnya. Apalagi kalau sudah beda-beda tertentu. Ya, kalau nggak baiat sama saya, maka syahadatnya belum sah. Pertanyaan saya, Anda baiat sama siapa? Dan siapa yang membaiat Anda? Sejak kapan Anda jadi khalifah? Sejak kapan Anda jadi imam? Ya kan? Bagaimana status yang lainnya? Anda baru lahir kemarin sore, usia baru 50 tahun, udah jadi imam. Pertanyaan saya, yang angkat Anda siapa? Lu sebelum Anda semuanya kafir semua. Itu kan sederhana aja. Datang aliran seperti ini pernah datang kepada seseorang tokoh, dai besar di Indonesia. Dia berkata, Ustaz, syahadatnya harus diulang katanya. Kenapa? Ya, Ustaz sudah Islam belum? Waduh, repot juga nih. Ustaznya tanya, kalau Anda, saya sudah Islam katanya. Dijawablah sama dai ini, kalau saya sedang Islam. Kalau Anda sudah Islam, berarti Islam Anda sudahan. Anda yang harus syahadat lagi katanya kan. Kalau saya sedang Islam, yang belum Islam belum masuk Islam, yang sudah Islam, Islamnya sudahan. Maka Anda yang harus syahadat lagi. Maka yang seperti ini hendaknya saya kira dihindari. Ini biasanya aliran-aliran tertentu yang terdampak oleh situasi-situasi lingkungan, baik politik atau ekonomi atau keadaan tertentu, sehingga melahirkan aliran semacam ini. Sudah banyak ini. Dari sejak munculnya fitnah kubra atau bahkan wafatnya Nabi SAW, sudah banyak aliran-aliran yang kata Nabi dari sejak Nabi hidup harus diwaspadai. Nah, contoh di Jawa ini, di Jawa saja sebelum ada Nusantara, sebelum ada Indonesia, itu pendiri Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya hadirkan yang ulama lokal rasa internasional ya. Itu untuk pengingat gitu ya, pengingat. Kalau yang lain kitab ulama-ulama luar banyak sekali. Kata beliau di kitabnya yang kedua, jadi ada 19 kitab yang beliau karang, kitab keduanya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 9 sampai 14, dia sudah ingatkan. Kata beliau di tahun ini, tahun 1333 Hijriah. Ya, di Jawa itu sudah banyak aliran-aliran yang terindikasi menyimpang. Apa di antara aliran-alirannya? Disebutkan halaman 10-nya ada minhum rafidhiyuna. Ada aliran Rafidah yang kebiasaannya senang mencela sahabat-sahabat Nabi. Ya, wahum yasubbuna sayyidina Abu Bakar as-Siddiq wa Umar radhiyallahu taala anhu wa yubalighuna hawa sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka itu indikasinya kata beliau itu seringkali mencela sahabat Nabi khususnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma dan mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Jadi kultus tinggi di atas yang lain, bahkan ada yang menuhankan Ali dan sebagainya. Maka kata beliau ini aliran sesat. Bahkan disebutkan hati-hati oleh beliau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Anda menemukan yang seperti ini suka mencela sahabat Nabi. Beliau enggak sebutkan aliran mana, cuman indikasinya demikian. Jika ada yang mendapati seperti ini, maka disebutkan hadis Nabi, fala tunaqihuhum wala tusalli wala tusalli alaihim. Jangan berhubungan dengan mereka kekerabatan, kekeluargaan, jangan besanan dengan mereka, jangan menyolatkan mereka, jangan disolatkan oleh mereka dan sebagainya. Ya? Nah, biasanya aliran semacam ini juga itu kalau sholat tempat-tempat yang selain mereka itu dianggapnya kurang sempurna. Kadang mengulang, kadang bawa orang tertentu gitu kan. Nah, karena tanah yang ini belum sempurna, harus ada tanah dari tempat tertentu. Sejak kapan begitu? Nabi aja ke Madinah nggak pernah bawa tanah Mekah. Anda bayangkan, Nabi ke Madinah nggak pernah bawa tanah Mekah.
Nabi ke Badar, sholat di Badar, nggak pernah bawa tanah Madinah. Ini Anda ke Indonesia, ngapain bawa tanah dari tempat-tempat tertentu? Kebayang nggak? Sederhana aja lah, nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah sekolah sampai S3 kemudian menyimpulkan sesuatu, nggak usah. Yang sederhana aja. Nabi setakwa-takwanya Nabi nggak pernah pindah ke tempat lain bawa tanah Mekah. Kebayang nggak? Terus Anda bawa tanah bukan di Mekah, bukan di Madinah. Dua tempat suci aja tanahnya dibawa, gitu ya, bukan jadi syarat untuk sahnya sholat. Anda bawa tanah dari tempat bukan Mekah, bukan Madinah. Terus mengatakan kalau nggak di tanah itu nggak ada batunya atau nggak ada ini, nggak sah sholatnya. Dari mana hukumnya? Atau nggak sempurna sholatnya? Itu bisa dijelaskan nggak gitu? Ya. Itu hal semacam. Jadi hati-hati ya pada aliran semacam ini. Lama-lama nanti Anda diminta infak gitu. Ya ujung-ujungnya ke situ paling-paling. Minta infak, kumpulin Anda yang kerja, kan? Dia yang naik dan sebagainya. Jadi saran saya jauhi lah yang seperti itu. Yang standar-standar saja, yang biasa-biasa. Ya. Baik. Oh ada lagi yang abahyun, belum selesai abahyun. Kata beliau minhumul abahyun, halaman 11 ya, paling bawah. Iya, ya gitulah ya. Penangis baik itu. Abahyun itu kata beliau, itu adalah orang-orang yang kelihatannya rajin zikir. Rajin zikir. Kemudian wasafa qalbuhu, dan karena sering kelihatan rajin zikir, menyimpulkan sudah bersih hatinya. Saking bersihnya, fala yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu. Sudah enggak berlaku perintah dan larangan lagi. Masya Allah. Saking bersihnya, perintah Allah sudah enggak berlaku lagi. Saya ini dekat dengan Allah nih, enggak perlu salat lagi. Dia yang salat ini masih latihan. Kalau ini sudah tinggi. Makanya kata beliau kalau menemukan yang seperti ini jauhi, itu aliran sesat. Anda datang tampilannya mungkin seperti yang lain, pakai kayak kiai, panggilannya kiai gitu kan, pakai jubah, ya pakai misalnya sorban, pakai macam-macam. Lihat dulu. Tiba-tiba waktu sholat adzan bunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia nggak sholat. Anda tanya, Pak Kiai sudah adzan nggak sholat dulu? Wah, kalau ibu masih latihan, masih latihan. Kalau saya rohnya sholat, jasadnya ada di sini. Oh, masya Allah. Kata Kiai Hasim sesat. Kiai Hasim yang bilang tuh sesat itu, hati-hati, sesat. Ya, nggak peduli mau jubahnya selebar Batman kayak gimana, pokoknya nggak bisa. Jelas ya? Hati-hati Bapak Ibu, sekarang banyak ya, luar biasa. Kiai pakai sorban, dia pakai sorban. Kiai pakai jubah, dia pakai jubah. Ntar besok Kiai pakai helm, dia pakai helm juga tuh. Hati-hati sama yang begitu. Sekarang sudah banyak lagi disebut aliran ibahi namanya. Ibahi, hati-hati. Saya dapat informasi kemarin, saya berjumpa salah satu tokoh ulama karismatik, masya Allah. Beliau menyampaikan, Ustaz, aduh sekarang ini masya Allah, ada lagi yang seperti itu sekarang. Ada lagi. Ya, nah, alarm tuh, hati-hati. Bismillah. Terakhir, Ustadz, mengapa setiap selesai ceramah Ustadz selalu langsung keluar? Padahal waktu asar telah tiba. Kenapa tidak salat berjamaah? Saya kan sampaikan pada bapak ataupun ibu, saya ini setiap berangkat ke sini saya sudah salat, saya sudah jamaah perjalanan sampai ke sini. Saya bukan 1-2 tempat, kadang pergi ke tempat A, tempat B, atau datang dari luar kota. Saya mendarat di 1A, sudah salat zuhur, berangkat langsung ke sini, jamaah dengan asar, balik lagi. Itu karena itu saya bukan jamaah. Bagi Anda yang sudah masuk waktu, Anda jangan langsung pulang. Kalau Anda sudah tepatan waktu, Anda salat di sini. Dan tidak setiap kemudian kalau saya belum jamaah, saya salat di sini. Ya berapa kali kalau Anda saya dapati di sini saya salat, kadang saya sebelah sana pojok kanan, kadang saya di sini. Bahkan saya tahu kok, ini ada imam khusus, ada imam yang sudah siap. Ya kadang-kadang sudah selesai qomat, baru langsung saya pamit, keluar lewat pintu sebelah sana. Ya, seringkali saya keluar sekarang lewat pintu sebelah sini. Kenapa? Seringnya kayak sedang menunaikan sholat. Mungkin saat saya sholat, bapak yang bertanya tidak berada di sini. Ya, ternyata pas saya pulang. Jadi kalau saya pulang, itu antum langsung simpulkan aja, Ustadz sudah sholat. Dan saya beri pengumuman yang sudah mendekat ke asar, silahkan teman-teman siapkan untuk sholat di sini menunaikan sholat asar. Sepakat? Ya, dan jazakallah khair untuk mengingatkan saya di sini. Semoga Allah memuliakan Anda, insyaallah. Bagaimanakah doa yang sesuai dengan Al-A'raf ayat 55 dan 205? Karena di tempat kami setelah selesai salat imam hanya berdoa dengan keras sekali. Baik, ini ayat ini Bapak Ibu sekalian, kalian kita combine ya. Bacakan dulu ayatnya. Quran surah ke-7 ayat 205 saya contohkan. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan berdoalah, sebutlah nama Allah dalam jiwamu, fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dengan berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khifatan dengan halus merasakan tinggi, dunal jahri tanpa jahar yang terlampau keras, terlampau tinggi, ya. Baik, minal qaul dari doa yang kamu sampaikan. Kenapa ayat ini turun? Karena ada seorang sahabat yang belum paham tentang cara berdoa, kemudian berteriak-teriak minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Nabi mengatakan, kamu berdoa itu bukan pada Tuhan yang tuli,
Tuhan kamu mendengar, jadi nggak usah keras-keras teriak-teriak begitu, kata Nabi. Maka turunlah kemudian ayat ini untuk mengingatkan, silahkan kamu bermohon. Ayat ini turun bukan melarang kita berdoa dengan bersuara, bukan. Tapi maksudnya jangan terlampau kita mengeraskan suara, sehingga jangankan sampai kepada Allah dengan kerataan yang kurang adab, kepada yang lain pun jadi terganggu merasakan kehusuan ketika meminta. Das ya? Di ayat ini bukan larangan kita berdoa mengeluarkan suara. Jika Anda ingin berdoa silahkan minta, ya Allah, mohon lancarkan rezeki saya. Ya. Ada keluar suara, ada yang dengar. Tapi nggak perlu kemudian Anda keluar sampai pinjam speaker sebentar. Ya Allah, lancarkan rezeki saya, nggak usah. Atau Anda kencangkan sehingga dari sini berdoa, sana dengar misalnya. Ya, sehingga terganggu orang pun yang lain untuk berdoa dengan penuh kehusuan, itu maksudnya. Jadi bukan berarti suara itu nggak boleh dikeluarkan, tidak. Ya, duna jahri di sini maksudnya, duna di sini bisautin khafif, dengan suara yang ringan yang sekiranya cukup jelas untuk Anda sampaikan. Bukan berarti harus berteriak atau menyampaikan sesuatu sehingga mengganggu kepada yang lainnya. Itu poinnya. Yang kedua, ini nggak ada kaitannya dengan doa berjamaah. Yang imamnya pimpin, makmum mengikuti, ini nggak ada kaitan. Ingat baik-baik, karena kondisinya berbeda. Doa itu terbagi ke dalam dua fase, antara sendirian dengan berjamaah. Fase pertama itu doa yang dilakukan dengan berjamaah, yaitu Nabi berdoa, sahabat mengikuti. Apa di antara dalilnya? Banyak. Ada dari Ibnu Abbas, dari yang lain-lain. Di antara dalil misalnya setelah salat itu adalah doa yang mengucapkan di hadis Muslim nomor hadis 571 sampai dengan 573. Ketika kita selesai salat, kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian berdoa kan, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ibnu Majah nomor hadis 925. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu awal mula diajarkan oleh Nabi, diajarkan dengan keras dan sahabat mengikuti. Makanya Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, kunna, kami ya tidak pernah mendengar masami'na inqidha'is shalah illa bi sauti takbir. Kami tidak pernah mendengar selesai salat itu, tahu kapan waktunya selesai salat, kecuali jamaah itu terdengar suara takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, 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 tasbihnya, alhamdulillah, 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 karena sedang dibimbing oleh Nabi. Jelas? Kenapa Nabi bimbing kencang? Ya kalau nggak dibimbing kencang, umat nggak ada yang tahu Joni bagaimana berdoa. Makanya dibimbing itu dikeraskan supaya terdengar. Setelah mengetahui didengar itu, Nabi membiarkan. Makanya banyak yang sendiri-sendiri zikir setelah itu, kalau sudah paham. Karena itu para ulama banyak mengajarkan zikir yang dibimbing oleh imam, doa dibimbing itu diajarkan bagi yang awam, yang belum mengetahui cara berdoa atau dalam keadaan tertentu ingin memberikan bimbingan. Kalau sudah paham silakan masing-masing. Ya. Tidak ada masalah di situ. Saya beri contoh begini, Mas, sini Mas. Sini. Sini, sini. Ya. Sini, bisik. Saya bisikin. Nah, sampaikan lagi. Ya. Saya minta sampaikan, bukan senyum. Ya. Ya. Nih, sampaikan. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba bacakan sendiri. Anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oh kan? Artinya mesti dibimbing. Kalau sudah dibimbing, kedengaran kan? Kencang nggak suara saya tadi? Kencang itu jahar itu terdengar. Ketika terdengar diikuti oleh beliau. Begitu diikuti, jadi kebiasaan, sudah hafal. Ya nggak saya ajarkan lagi, silakan masing-masing. Jelas ya? Maka tahap awal doa itu dibimbing oleh Nabi dengan jahar. Setelah terbiasa masyarakat, maka Nabi membiarkan mereka berdoa masing-masing. Maka ada yang berdoa di kanan, sudut kiri, bahkan ada yang ketika berdoa kata Nabi, tahu dari mana kamu doa itu? Tahukah engkau? Yang kalau engkau bacakan doa itu adalah doa yang ketika engkau sebutkan namanya, mustahil doamu kemudian ditolak. Jika engkau meminta akan dijawab, jika berdoa akan dikabulkan. Gitu. Apa yang ia bacakan? Apa yang ia bacakan pada saat itu? Allahumma nushhidu bi annaka antallahil ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli. Nabi enggak pernah ajarkan itu. Advance kelasnya, udah tahu kalimat Nabi, ya, udah diajarkan dia berdoa sendiri, terdengar oleh Nabi. Ya, bukan teriak-teriak, terdengar. Begitu Nabi tahu kata Nabi, "Atan dari mana takut?" Tahu enggak tadi apa yang kau katakan itu? La ya Rasulullah, Rasulullah alam. Laqad da'uta
bi asma'illahil a'zam. Engkau baru berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah yang paling tinggi. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha ata. Kalau engkau berdoa dengan itu langsung diberikan, kalau engkau meminta langsung kemudian dikabulkan. Dari mana tahunya? Dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Jelas ya? Jadi kalau mungkin Anda mendengar ada yang membacakan, ada yang bimbing, mungkin imam sedang membimbing yang awam, yang kalau nggak dibimbing langsung pada keluar, nggak berdoa, daripada nggak sama sekali diajarkan. Tapi kalau Anda masuk ke masjid, silent semuanya, wah imam yang nggak berdoa nih. Bukan, mungkin kelasnya sudah kelas paham semua, sama-sama berdoa. Jelas kan? Paham sampai sini? Tuh, jadi kalau sudah paham tuh, nggak duduk juga berdiri, megang mic tuh kan enak. Jazakallah khair, syukran. Nah, jelas ya, dan semoga Allah muliakan. Saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini, jadi kita bisa menggali lebih luas. Kalau saya begini, kalau ada dalil saya sampaikan. Ya, kalau ada muqaranah perbandingan saya sampaikan. Kalau ada tarjih saya sampaikan. Tapi saya tidak punya kewenangan untuk memaksa seseorang. Gitu. Saya tidak biasa memaksa orang. Kalau Anda ingin ikut saya, silakan. Misal ada kunut dan nggak kunut, saya jelaskan nih hadis kunut begini, yang nggak kunut begini. Kalau Anda lihat orang kunut, Anda nggak kunut, hargai orang lain. Tapi kalau Anda misalnya kunut, orang lain tidak kunut, hargai juga yang tidak kunut. Dalilnya seperti ini. Kalau Anda ingin ikut saya, silahkan. Ini yang saya amalkan begini. Bismillah ada 70 hadis. Yang jahar, ini dalilnya. Yang sir, begini. Yang nggak pakai, begini. Kalau Anda jahar, jangan kemudian Anda mencela kepada yang sir. Kalau Anda yang sir, jangan mencela kepada yang jahar. Masing-masing punya dalil. Anda boleh memilih, yang penting garis petunjuk dari Nabinya ada. Jelas ya? Itu yang saya biasakan. Kalau Anda nggak sepakat pun dengan saya, nggak ada masalah. Tapi tidak menghalangi kita untuk saling mendoakan. Jelas? Jangan mencela. Dan saya bersaksi pada Allah, saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang lain. Ya, jangan terbiasa untuk melakukan itu, karena akan menghilangkan pahala-pahala kita. Anda ngaji Quran dengan saya, ngaji sunnah, tapi belajar dari sini pandai mencela. Ya Quran mana yang Anda pelajari? Dan Anda ngabisin pahala, apalagi sebelum datang udah mencela. Sama siapa ngajinya? Ustaz Andi, Ustaz Bid'ah. Oh. Datang aja belum gitu kan? Tapi nggak apa-apa, nggak harus marah juga, nggak harus marah ya. Dan saya aja nggak marah, kenapa Anda mesti marah? Maaf ya. Saya kalau lepas kacamata itu pandangan agak kurang jelas. Makanya kalau saya ngajar yang ibu-ibu, akhwat, itu saya lepas kacamata gini. Enggak jelas semua pokoknya. Enggak peduli. Tadi kalau ini kan ikhwan semua depan. Tadi pagi saya ngajar akhwat Bunda Aisyah, itu ada pembukaan Quran. Banyak sekarang, Bu, Masya Allah Bu, al-hali Quran tuh. Yang sedang baca ini memahami. Ada yang ikut karantina Bu, nenek-nenek 64 tahun, sekarang udah 6 juz. Masya Allah, 64 tahun Pak, jangan kalah tuh. Ada yang 43 tahun, ada yang 12 tahun. Ada yang kemarin rekor 15 hari hafal Quran 30 juz. 15 hari, Masya Allah. Sekarang sedang murajaah, karena saya nggak akan pernah minta dia pulang kecuali selesai 30 hari dulu. Ya, kalau pokoknya mau selesai 15 hari, 8 sampai 30 hari dulu, ikuti dulu supaya merasakan kenikmatan Qurannya. Kalau udah keluar dari karantina, auranya akan beda, akan lain. Ya, ada rekor yang paling tinggi angkatan pertama dan belum tersaingi sampai sekarang. Tapi Masya Allah ini memang baik, orangnya baik. Perempuan tuh anaknya, ya. Dari jauh, kadang orang belum tentu juga bisa sampai ke sana. Dia 7 hari hafal 30 juz. Ini nyata dan bagus bacaannya bagus.